countries across the globe. Wildlife extinct, food rations oversubscribed, and supplies are stretched beyond what the local Hai Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ya kabare, sehat, apik, waras. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 2067 yang dirilis pada bulan Oktober kemarin. Film ini buatan Amerika yang disutradarai oleh Seth Lerner. Film ini sangat menarik guys, karena mengambil tema yang menceritakan di mana populasi manusia pada saat itu hanya tinggal 15% saja. Sebuah proyek berupaya untuk memulihkan kondisi bumi yang mana saat itu oksigen sudah menghilang, dan manusia pun bernafas dengan oksigen sintetis. Bagaimanakah kelanjutannya? Oke, tak perlu panjang lebar di awal, karena bapak-bapak tidak suka yang lebar-lebar. Siapkan handsfree, tepatkan posisi wenak buat rebahan. Are you ready? Kita mulai dengan alur filmnya. Check it out! Di awal film kita diperlihatkan bahwa kondisi bumi yang sudah tak hijau lagi. Pada tahun 2067 ini, bumi dibalut dengan kumpulan awan hitam. Negara-negara di seluruh dunia pun seiring waktu menjadi gelap karena hilangnya daya listrik, dan penduduk pun juga mulai lenyap karena kurangnya asupan oksigen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saudara saya dulu guys. Ini adalah Ethan, dan kakaknya bernama Jude. Mereka berdua saat ini sedang bekerja di sebuah proyek pembangkit listrik berbasis nuklir yang disebut Chronicle. Di sana mereka ditugaskan untuk memperbaiki sistem kelistrikan di bawah tanah. Hanya teknologi itulah yang satu-satunya bisa menerangi kota dalam kegelapan. Semua penduduk di sana diwajibkan untuk memakai dan membeli oksigen sintetis jika mereka masih ingin bertahan hidup. Kini kita diperlihatkan di mana Ethan baru pulang dari tempat kerjanya. Di rumah ia tak sengaja melihat ayahnya di televisi. Ayahnya merupakan satu-satunya ilmuwan yang mengembangkan penemuan dan bekerja di proyek Chronicle. Namun ia sudah meninggal. Ini adalah istri Ethan yang bernama Santi. Saat itu ia sedang menderita radang paru-paru. Keesokan harinya Ethan tiba-tiba dipanggil oleh Regina yang merupakan bos dari proyek itu. Di sana Regina menunjukkan kepada Ethan sebuah mesin waktu yang disebut para ilmuwan dengan Chronicle. Regina mengatakan bahwa mesin itu merupakan penemuan dari ayah Ethan yaitu Dr. Richard. Regina menjelaskan bahwa 11 tahun yang lalu dirinya dan juga Dr. Richard pernah mengirim sebuah gelombang melalui mesin itu, dan kemudian mesin itu kembali memantulkan gelombang yang menghasilkan tulisan kirim Ethan White. Mereka meyakini bahwa tulisan itu dikirim dari masa depan tepatnya pada tahun 2467. Kemungkinan ada seseorang yang masih hidup di masa depan dan mencoba memberikan sebuah tanaman dari masa depan, di mana tanaman itu nantinya digunakan untuk proses pemulihan oksigen. Para ilmuwan pun mencoba mengirim kembali sebuah pesan, namun sayangnya pintu portal yang ada di masa depan itu telah padam. Regina juga tidak tahu mengapa mesin itu mengirim pesan seperti itu. Akhirnya Ethan ditugaskan untuk memasuki mesin portal itu untuk mencari orang yang telah mengirimkan pesan tersebut dan mengaktifkan kembali portal yang telah padam di masa depan. Namun Ethan merasa keberatan karena istri tercintanya sedang sakit. Kemudian Jude mencoba meyakinkan Ethan karena misi ini merupakan misi yang sangat penting demi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Ethan pun teringat kembali akan peristiwa masa kecilnya dulu, di mana saat itu ia sedang dipasangkan ayahnya sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya. Ayahnya berpesan bahwa kelak ia akan menjadi seseorang yang penting untuk menyelamatkan umat manusia. Alat itu pun sampai saat ini tertanam di pergelangan tangannya. Ethan pun seringkali berusaha untuk melepaskan alat itu dari tangannya, namun tidak berhasil. Keesokan harinya, ia memutuskan pergi untuk melakukan tugas itu. Sebelumnya, Ethan telah meninggalkan sepucuk surat kepada istrinya. Di sana, para ilmuwan harus melempar Ethan menuju tahun yang ditargetkan, karena saat itu di ujung mesin portal yang lain yang ada di masa depan tertutup atau padam. Ethan diberikan alat yang digunakan untuk merekam visual dan berkomunikasi. Ia juga dipakaikan dengan APD lengkap untuk perlindungan diri. Akhirnya dalam hitungan mundur, portal itu langsung membawa Ethan menuju 400 tahun ke depan. Ethan melihat bahwa dirinya sedang terhempas dari langit, namun untungnya Ethan memakai alat lengkap dan berhasil mendarat. Pakaian pelindung itu pun sempat terbakar karena gesekan atmosfer. Di sana Ethan tiba-tiba heran melihat pepohonan yang sangat rindang. Kemudian ia menggunakan alat yang untuk melacak lokasi, namun usahanya gagal. Ia merasa bahwa sepertinya tidak ada satelit di tempat itu. Namun tiba-tiba alatnya berhasil melacak sebuah lokasi bangunan di sekitarnya.
Ethan pun menghampiri bangunan itu dan ia melihat bahwa bangunan itu seperti sudah sangat tua. Namun Ethan terkejut melihat tengkorak manusia yang ternyata tengkorak itu adalah mayatnya sendiri. Ia melihat bahwa mayat itu memakai kostum dan alat sama seperti yang ia gunakan saat ini. Ethan mencoba menyalakan alat komunikasi yang ada di tengkoraknya itu. Betapa terkejutnya Ethan karena ia mendengar rekaman terakhir dari alat itu. Ia mendengar bahwa saat itu ia mati ditembak. Pada malam harinya, Ethan tidak sengaja memakan buah yang ternyata beracun yang membuatnya langsung berhalusinasi dan keracunan. Kemudian Ethan melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Ia pun melihat seseorang yang menghampirinya, dan Ethan pun langsung pingsan karena racun itu. Saat Ethan terbangun, ia melihat seseorang yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Jude mengikuti Ethan ke tempat itu karena ia khawatir dengan kondisi adiknya. Keesokan harinya, mereka berdua mencoba mencari pintu masuk ke ruangan portal itu. Singkat cerita, mereka berhasil memasukinya. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan". Kemudian Ethan disuruh menekan tombol enter untuk mengaktifkannya. Tetesan darah Ethan kemudian dicocokkan dengan sampel DNA dan ternyata sinkron. Akses mesin waktu itu pun diberikan sepenuhnya kepada Ethan. Namun Ethan merasa ada yang salah dengan kejadian ini. Lampu dari alat yang menancap di lengannya itu tiba-tiba berubah menjadi warna hijau, yang mana lampu dari alat itu menjadi sama warnanya seperti yang ada di tengkorak itu. Ethan merasa bahwa tengkorak itu pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya. Ia pun merasa bahwa pada akhirnya dirinya akan dibunuh setelah ia berhasil melakukan tugas ini. Dan saat itu ia tak sengaja mengaktifkan rekaman hologram yang menampilkan rekaman peristiwa 350 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2037, yang mana saat itu Ethan masih berumur 11 tahun. Ia melihat ayahnya sendiri. Saat itu ayahnya sedang melakukan percobaan dengan mengirimkan gelombang suara melalui mesin waktu itu. Dan kemudian ia mendapatkan sebuah pantulan suara yang bertuliskan "Kirim Ethan White". Ayahnya kebingungan melihat itu. Ayah Ethan percaya bahwa ada seseorang yang mengaktifkan portal di masa depan. Dan pada saat itu Regina menyuruh para ilmuwan untuk segera mengirimkan seseorang. Namun ilmuwan lainnya tiba-tiba mengatakan bahwa hal itu tak bisa dilakukan karena ujung portal di masa depan itu tiba-tiba padam. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba rekaman hologram itu menghilang. Dan Ethan pun kebingungan karena lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba menyala, menandakan bahwa daya nuklir tiba-tiba mati. Dan lubang portal yang telah terkait ke tahun 2067 itu tiba-tiba padam. Kemudian Jude langsung mengajak Ethan untuk mencari penyebab dari masalah itu. Namun Ethan mulai curiga dan meragukan tujuan Jude datang ke tempat itu. Akhirnya Jude mencoba meyakinkan bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk membantunya. Mereka berdua langsung mencari daya nuklir itu menuju gorong-gorong bawah kota. Namun di tengah perjalanan mereka melihat bahwa seluruh kota telah hancur dan dipenuhi oleh tumbuhan. Tafsiran mereka ternyata benar bahwa di masa depan semua makhluk hidup akan punah. Bumi pun mulai memulihkan diri tanpa adanya manusia. Yang mereka temukan di sana hanyalah tengkorak dan beberapa bangunan yang telah rusak. Di sana Ethan melihat bahwa saat itu manusia masih bergantung pada oksigen buatan. Ethan juga menemukan tengkorak istrinya yang sedang memegang sepucuk surat darinya. Kini kita dibawa flashback dengan peristiwa masa kecil Ethan dan ibunya yang sedang dikejar-kejar oleh penjahat. Ibunya mencoba menyelamatkan Ethan, namun sayangnya penjahat itu menembak ibunya. Dan penjahat itu kemudian merebut masker yang dipakai oleh Ethan. Dan hal ini membuat Ethan lemas karena kekurangan oksigen. Pada saat itu ia berhasil diselamatkan oleh Jude, kakaknya Ethan. Kini Ethan tersadar dari flashbacknya. Kakaknya pun mencoba untuk menenangkan Ethan. Namun Ethan tiba-tiba memperlihatkan rekaman terakhir alat yang ia temukan itu kepada kakaknya. Jude kemudian mendengar bahwa di masa lalu dirinya akan menembak Ethan. Namun ia tidak percaya mendengar hal itu. Kemudian ia menodongkan pistolnya kepada Ethan yang membuat adiknya ini ketakutan dan mencoba untuk menenangkannya. Akhirnya mereka berdua pergi ke gorong-gorong tempat inti daya nuklir itu. Di sana mereka melihat bahwa Ethan pun listrik itu mengalami konsleting. Saat Ethan mendekat, tiba-tiba ruang kedap udara pun aktif dan pintu pun mulai tertutup. Melihat hal itu, Jude segera menahan pintu itu dan menyuruh Ethan untuk keluar. Menghampiri kakaknya dan mengatakan bahwa perbaikan listrik itu harus dilakukan dalam kondisi kedap udara dan tanpa oksigen. Jika tidak, listrik itu dapat memicu ledakan.
Kemudian Ethan menendang Jude dan pintu kedap udara pun tertutup. Di sini Ethan berhasil mengalihkan sambungan listrik itu, namun tubuhnya mulai melemas karena tekanan dari karbon dioksida. Tiba-tiba Jude membobol pintu ruang kedap udara itu untuk menolongnya. Untungnya Ethan masih bisa bertahan hidup dan akhirnya ia selamat. Mesin portal pun akhirnya kembali menyala. Ethan langsung pergi keluar. Namun ia kecewa karena Ethan masih melihat tengkoraknya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan saat ini tidak berpengaruh sama sekali. Ethan langsung mengambil alat perekam yang ia temukan dan kemudian mengganti isi baterainya. Melihat hal ini, Jude langsung menghampirinya dan mencoba menenangkannya. Namun saat itu Ethan percaya bahwa setelah ia berhasil mengaktifkan mesin portal, maka dirinya akan mati ditembak oleh Jude. Ia merasa bahwa tujuan mereka mengirimkannya ke masa depan hanya untuk mengaktifkan portal, yang mana akses mesin portal itu hanya bisa dibuka dengan DNA Ethan saja. Kemudian Jude akhirnya mengakui semuanya bahwa dirinya telah bersekongkol dengan Regina. Jude menceritakan pada Ethan bahwa Regina dan ilmuwan lainnya sudah merencanakan untuk mengirim seseorang memasuki portal itu. Namun Dr. Richard yang merupakan ayah Ethan memperingatkan bahwa pintu portal di tahun 2467 telah padam. Karena itulah mereka tak bisa mengirimkan seseorang atau sebuah benda ke sana. Namun seorang ilmuwan lainnya menemukan cara lain, yaitu memasukkan seseorang ke portal dengan tegangan tinggi yang mana daya tinggi itu dapat melempar seseorang menuju tahun yang ditargetkan. Dan jika itu berhasil, kemudian mereka akan menyuruhnya untuk mengaktifkan kembali mesin portal di sana. Namun ide itu langsung disangkal oleh ayah Ethan dengan mengatakan pelemparan itu dapat membahayakan nyawa seseorang. Dr. Richard juga mengatakan bahwa dirinya telah mengatur dan telah mengunci sistem portal itu dengan DNA Ethan. Dan yang bisa mengaktifkan kembali mesin portal itu cuma Ethan anaknya. Mendengar hal itu, Regina langsung marah dan menembak Dr. Richard. Sejak itulah Jude ditugaskan untuk menjaga Ethan dan mengajaknya untuk bekerja di bidang kelistrikan daya nuklir. Dan kakaknya pun menjelaskan bahwa jika portal itu berhasil aktif, maka Regina akan mulai mengirimkan para penduduk terpilih dari tahun 2067 menuju tahun 2567, di mana di tahun 2567 bumi sudah kembali lagi. Mendengar penjelasan Jude, Ethan langsung mencabut semua kabel mesin portal itu, karena ia merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Melihat hal itu, Jude pun kesal dan mengatakan bahwa ia harus melakukan tugasnya dan menodongkan pistol ke arah Ethan untuk menembaknya. Namun Ethan mengatakan bahwa keputusan yang diambil saat ini pada kenyataannya tidak berhasil. Jude pun tersadar bahwa rencana ini pada akhirnya tidak merubah apapun. Merasa bersalah, akhirnya Jude pun menembak kepalanya sendiri. Di sisi lain, Regina sudah mulai mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk memasuki portal itu. Di saat bersamaan, Ethan di sana juga mendapatkan sinyal gelombang dari tahun 2013, yang mana saat itulah ayahnya sedang melakukan percobaan mengirimkan gelombang guna untuk membuka pintu portal yang lainnya. Namun saat itu Ethan pun langsung membatalkannya dan mengirimkan balasan sebuah tulisan kirim Ethan White. Balasan tersebut kemudian diterima ayahnya. Kemudian Regina mulai menghitung mundur portal itu. Akhirnya portal pun terbuka, tapi Regina terkejut melihat beberapa tumbuhan di depan portal. Ethan ternyata telah mengirimkan tumbuhan kepada Regina dan kemudian memutuskan sambungan portal itu. Akhirnya Regina pun tak berhasil memasuki portal itu karena sambungan terputus. Ethan juga mengirimkan rekaman yang berisi peristiwa kematian ayahnya yang membuat Regina akhirnya ditangkap karena telah membunuh ayah Ethan. Berita pun mulai tersebar bahwa mereka berhasil mendapatkan beberapa tumbuhan dari masa depan. Hal itu menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki bumi. Istri Ethan juga mendapatkan sebuah bunga yang dikirimkan Ethan dari masa depan. Ethan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa untuk kembali lagi. Namun ia tiba-tiba melihat bahwa tengkorak itu berhasil menghilang. Ia kemudian berlari ke kota dan ia terkejut karena ia melihat seluruh kota yang berjalan normal dan semakin membaik. Akhirnya ia merasa bahwa ia berhasil memberikan kesempatan kedua bagi populasi manusia yang tersisa pada masa lampau. Film pun ditutup dengan masa depan yang memperlihatkan selamatnya populasi manusia. Tamat, ending yang sangat mendegelkan. Karena kita tidak dikasih tahu bagaimana nasib Ethan dan istrinya. Apakah mereka bisa berkumpul lagi atau tidak? Atau jangan-jangan sutradaranya kehabisan dana dan gak kuat buat bayar Ethan untuk syuting lagi agar film ini lebih mengharukan di ending. Poin yang bisa diambil dari film ini untuk kita adalah perbanyaklah tumbuhan dan sebarluaskan penghijauan agar oksigen di muka bumi ini bisa terus kita nikmati.
Di film ini kita sudah diingatkan betapa pentingnya menjaga kelestarian bumi, alam, dan seisinya. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Jaga diri baik-baik, kuatkan imun serta iman. See you next video guys.